Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Safirali Sandi, NPM saya 234111028, saya dari kelas MNJ 23C. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum pajak, definisi pajak menurut UUD tahun 2021, fungsi pajak, dan sistem pungutan pajak di Indonesia. Yang pertama yaitu definisi. Menurut UUD 1945 pasal 23A hasil amandemen hingga tahun 2021, pajak adalah pungutan yang bersifat memaksa dan harus diatur dengan undang-undang demi kepentingan negara. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat, baik individu maupun badan usaha, kepada negara tanpa adanya imbalan langsung yang diterima pembayar pajak. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, penyediaan fasilitas umum, serta mendukung program-program pemerintah. Dengan kata lain, pajak memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara, instrumen pemerataan kesejahteraan, dan sarana mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu fungsi pajak. Pajak memiliki 4 fungsi utama. Pertama, fungsi anggaran atau budgeter, yaitu sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga layanan publik. Kedua, fungsi mengatur atau reguleren, di mana pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan perilaku masyarakat. Misalnya, pajak tinggi pada barang mewah agar konsumsinya terkendali. Ketiga, fungsi pemerataan atau distributif, yaitu pajak berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan membantu pemerataan pendapatan melalui program-program pemerintah. Keempat, fungsi stabilitas, di mana pajak digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, termasuk mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta keseimbangan anggaran negara. Dengan fungsi-fungsi tersebut, pajak tidak hanya menjadi sumber dana, tetapi juga instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu sistem pungutan pajak di Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 sistem pungutan pajak. Pertama, Official Assessment System, yaitu sistem di mana pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kedua, Self-Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem inilah yang paling banyak digunakan saat ini karena menuntut kesadaran dan kejujuran wajib pajak. Ketiga, Withholding System, yaitu sistem di mana pihak ketiga, seperti perusahaan atau bendahara, diberikan wewenang untuk memotong dan menyetorkan pajak atas nama wajib pajak. Dengan adanya 3 sistem ini, pemerintah berusaha memastikan penerimaan pajak berjalan efektif sekaligus menyesuaikan dengan kondisi wajib pajak di lapangan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan pajak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai bentuk penerapan pajak. Misalnya, pajak pertambahan nilai atau PPN yang kita bayar setiap kali melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Selanjutnya, ada pajak penghasilan atau PPH, yaitu pajak yang dikenakan pada penghasilan seseorang, misalnya dipotong langsung dari gaji karyawan oleh perusahaan. Selain itu, terdapat pajak kendaraan bermotor, yaitu kewajiban pemilik kendaraan untuk membayar pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa pajak hadir dalam banyak aspek kehidupan masyarakat, dan melalui pembayaran pajak tersebut kita secara tidak langsung berkontribusi dalam pembangunan negara.
Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa pajak adalah kewajiban setiap warga negara yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pajak bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang, namun hasilnya sepenuhnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, layanan pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pemerintah lainnya. Dengan kata lain, pajak menjadi salah satu instrumen utama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita perlu sadar dan taat dalam membayar pajak, karena setiap rupiah yang kita bayarkan adalah wujud nyata kontribusi kita untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju, adil, dan sejahtera. Baik, cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.